Pada suatu hari hiduplah seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun, menikah dan memiliki 2 orang anak. Dia dibesarkan di sebuah rumah yang di dalamnya terus-menerus dia mendapatkan kritikan, terkadang diperlakukan tidak adil oleh kedua orang tuanya. Akibatnya dia memiliki perasaan rendah diri yang parah dan kepercayaan diri yang sangat rendah. Dia selalu bersifat negatif dan diliputi oleh perasaan takut. Dia tidak punya rasa percaya diri. Dia adalah seorang pemalu dan tertutup dan tidak pernah menganggap dirinya berguna atau berarti. Dia selalu merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya. Suatu hari ketika dia hendak pergi ke toko dengan mengendarai mobilnya, sebuah mobil lain melanggar lampu merah dan menabrak mobilnya. Ketika dia akhirnya tersadar dan pingsan, dia sudah berada di rumah sakit, menderita gegar otak ringan dan kehilangan daya ingat. Dia masih dapat bicara, tapi dia tidak dapat mengingat apapun tentang kehidupannya di masa lalu. Dia menderita amnesia total. Pada mulanya dokter-dokter merawatnya menganggap bahwa penyakit tersebut yang dideritanya akan bersifat sementara. Namun minggu demi minggu berlalu tanpa ada tanda-tanda ingatannya kembali normal. Suami dan anak-anaknya mengunjunginya setiap hari di rumah sakit, tapi dia tidak mengenali mereka. Kasusnya merupakan sesuatu yang tidak biasa ditemukan sehingga para dokter dan spesialis yang lain pun ingin mempelajari peristiwa tersebut. Kedatangan dokter tersebut dan memperlakukan banyak pengujian terhadap dirinya dan mengajukan berbagai banyak pertanyaan tentang keadaannya membuat dirinya menemui sesuatu yang baru. Singkat cerita, pada akhirnya dia diperbolehkan pulang dengan memori yang benar-benar kosong. Karena sangat ingin memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya, dia kemudian memulai baca artikel di berbagai buku kedokteran, mempelajari secara khusus tentang amnesia dan kehilangan daya ingat. Dia menemui beberapa orang, termasuk salah satunya Profesor Stadler, untuk diterapi. Singkat cerita, akhirnya dia membuat tulisan tentang kondisi kesehatannya. Tidak lama setelah itu dia diundang di berbagai konvensi kedokteran dan membawa makalah yang dia tulis, menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang amnesia yang dideritanya dan berbagai pengalaman serta ide-ide baru dalam fungsi neurologis apa yang Profesor Stadler arahkan. Yang jelas ada sesuatu yang terjadi yang sangat menakjubkan. Dia berubah menjadi orang yang benar-benar baru. Semua perhatian yang dia terima baik di rumah sakit maupun setelahnya membuat dia merasa berharga, merasa penting, dan merasa benar-benar dicintai oleh keluarganya. Perhatian dan penghargaan yang dia terima dari profesi kedokteran telah meningkatkan self-esteemnya dan penghargaan atas dirinya atau self-respectnya menjadi jauh lebih tinggi. Dia menjadi seorang wanita yang benar-benar positif, percaya diri, ramah, pandai komunikasi, pengetahuan yang luas, dan banyak diminta untuk berbicara serta memiliki kemampuan dalam bidang profesi kedokteran. Semua ingatan tentang masa kecilnya yang negatif telah habis dihapus. Rasa rendah dirinya pun telah hilang. Dia menjadi seorang yang baru. Dia telah mengubah cara berpikirnya dan mengubah kehidupannya. Kehidupan rumah tangganya menjadi romantis, anak-anak menyukai dia yang penuh keceriaan. Wajahnya berubah menjadi cerah, banyak senyum, getaran kebahagiaan mempengaruhi orang dan lingkungan sekitarnya. Dan salah satu tindakan yang dilakukan oleh Profesor Stadler itu disebut dengan teknik Stadler blocking, adalah membuat seseorang tidak dapat mengakses data buruk dalam pikiran masa lalunya hingga ke depan dia adalah manusia baru yang positif. Ada yang ingin tahu apa yang dilakukan oleh Profesor Stadler? Tahukah sahabat bahwa ternyata Anda bisa melakukannya dengan hasil yang sangat menakjubkan? Kalau Anda sekarang merugi, Anda sakit, Anda miskin, Anda bermasalah, semua bisa diubah dengan teknik blocking tadi. Sekali lagi, ada yang ingin tahu? Saksikan di video selanjutnya.